Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di YouTube channel MIDI-Cam. Ya, pada sesi kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan MIDI controller. Di sini, di depan saya ada MIDI controller Arturia Minilab 3 untuk mengendalikan software Ableton. Dan untuk audio interface-nya kita menggunakan Arturia Minifuse 2. Oke, kelebihan dari Arturia Minifuse 2 ini yaitu dia ada USB hub-nya ya. Jadi dari Arturia Minilab 3 ini apabila port USB di laptop kita full, kita bisa masuk ke port USB yang ada di Minifuse 2. Ya, bisa lihat di sini ini ada port USB. Nah, dari Arturia Minilab 3 USB-nya bisa kita hubungkan ke Arturia Minifuse 2. Ya, ini dapat menjadi solusi ya apabila kita menggunakan banyak alat, port USB di laptop terbatas, kita bisa menggunakan USB hub yang ada di Arturia Minifuse 2. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ya, ini dari Arturia Minilab 3 kita hubungkan ke Arturia Minifuse 2. Ya, sudah tersambung. Lalu sekarang Arturia Minifuse 2 kita sambungkan ke laptop. Ya, sudah menyala. Arturia Minifuse 2-nya menyala dan Arturia Minilab 3-nya juga sudah menyala. Oke, sekarang di depan saya sini sudah ada software Ableton Live sudah aktif. Nah, di sini sekarang kita masuk ke setting di preference. Ya, untuk setting saya menggunakan saat ini saya menggunakan laptop MacBook ya. Tapi untuk laptop Windows sama saja settingannya seperti ini. Kita masuk ke setting, lalu untuk audio input device kita pilih Minifuse 2, dan berikutnya untuk link tempo MIDI kita pilih control surface-nya Minilab 3. Ya, pastikan input dan outputnya ke Minilab 3. Oke. Ya. Nah, sekarang semuanya sudah tersambung ke software Ableton Live. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengendalikan fungsi yang ada di Ableton Live? Ya, untuk pertama-tama kita masuk ke settingan yang ada di Arturia Minilab 3. Ya, ini adalah tampilan dari Ableton Live. Kita harus setting dulu untuk mode DAW di Arturia ini. Ya, untuk masuk ke mode DAW, pertama-tama kita tekan tombol Shift, lalu tekan pad nomor 3. Di sini tulisannya prog ya. Ini masuk ke mode DAW. Di sini tulisannya akan menjadi DAW. Nah, sekarang kita akan masukkan instrumen di track 1, di MIDI track 1. Oke. Nah, saya pertama-tama akan menggunakan instrumen bass ya. Di sini kita cari bass. Nah, lalu kini kita masukkan instrumen ke MIDI track 1. Thermal Runway Bass. Ya, sekarang di sini ada muncul tulisan thermal. Oke. Nah, sekarang saat ini suaranya udah keluar. Dan ini saya akan turunkan oktavnya. Oke. Sekarang saya aktifkan untuk arpeggiator. Untuk mengaktifkan arpeggiator kita bisa masuk ke sini, Shift, pencet pad nomor 1. Ya, Shift, tekan pad nomor 1. Di sini tulisannya ARP. Nah, di sini saya mengaktifkan arpeggiator. Kita coba. Ya, ini arpeggiatornya mode sync ya. Jadi kita harus menjalankan dulu playback di Ableton baru bisa
keluar suaranya. Ya, ini kita coba jalankan ya. Ya, seperti itu. Ya, untuk arpeggiator sendiri ini settingannya bisa dirubah-ubah. Kita pencet shift, lalu tekan arpeggiator lama. Nah, di sini ada mode-modenya. Ya, di sini ada gate, rate, dan sync. Nah, syncnya tadi saya pakai eksternal ya, external sync. Ya, ini untuk gate-nya. Ini swing, arpeggiator division ya. Ya, ini kalau misalkan 1/4. Ya, lalu berikutnya ini 1/8. Ini untuk 1/16, 1/32. Ya, seperti itu. Ini saya akan pakai 1/16. Lalu sini ada pilihan arpeggiator mau up atau down. Ya, ini kita pakai up karena kita pakai coba downnya. Ya, jadi arah permainan melodi arpeggio-nya turun. Lalu berikutnya ini acak. Oke. Lalu di sini order sesuai dengan yang dipencet, yang ditekan. Kita akan pakai mode up. Ya, itu untuk arpeggiator. Nah, sekarang kita masuk ke merekam permainan live loop. Ya, oke, sekarang kita masuk ke sesi cara merekam permainan live looping untuk arpeggiator bass tadi. Ya, lalu berikutnya untuk merekam live looping, kita cukup tekan pad yang ada di sini. Ya, pad ini merepresentasikan track yang ada. Nah, ini seperti kita lihat ya di layar. Sini udah arm warna merah. Lihat di sini di pad nomor 1 ada warna merah. Ini kalau kita klik, dia langsung dapat mengaktifkan looping. Contoh. Ya. Oke, ini udah jadi untuk track 1. Sekarang kita masuk ke track berikutnya. Kita masuk insert MIDI track. Ya, karena kita desain untuk live looping ya. Bass, drum, dan pad. Ya, untuk track 2 di sini saya akan masukkan drum. Oke, bisa kita lihat di sini yang menyala track 2 ya, karena di sini lagi track 2 sedang posisi aktif. Ini armnya menyala. Ya. Track 2 sudah aktif. Nah, ini bisa untuk memainkan drum. Lalu untuk di track 3 MIDI track, di sini saya akan masukkan pad pakai wavetable. Instrumennya. Lalu untuk track melodi di track 4 kita akan gunakan pakai wavetable juga. Kita masuk ke synth lead, kita masuk trident step. Ya. Ya, untuk pindah-pindah antar track kita bisa gunakan shift dan putar rotary knob. Lalu klik untuk mengaktifkannya. Nah, untuk switch ke pad untuk drum di mode DAW, kita cukup tekan shift dan tekan pad yang ada tulisannya pad. Ya, karena ini dalam mode DAW, padnya ini dapat digunakan untuk memainkan drum rack yang ada di sini. Ya, contoh.
suaranya ya. Oke, kita coba. Ya, seperti itu. Ya, kita pindah ke mode session lagi ya. Shift, pencet pad. Nah, bisa lihat di sini yang aktif pad nomor 3, track nomor 3, merah ya. Ya, ini arpeggiatornya kita matiin dulu. Tadi nggak ada suaranya. Ya, knop-knop di sini bisa digunakan untuk mengendalikan synthesizer yang telah kita masukkan ke track tadi ya. Synthesizer yang sudah kita aktifkan. Contoh. Ini saya perlebar. Ya, bisa lihat di sini ya, ini bisa dapat mengendalikan waveform yang ada. Ya, sini kita pakai wavetable. Ya, lalu berikutnya ya, ini bisa untuk mengendalikan semitone yang ada di sini. Berikutnya ini mengendalikan osilator 2. Ya, tadi ini osilator 1 ya. Mengendalikan osilator 2 1. Yang pertama, knop pertama ini untuk mengendalikan osilator 1. Knop kedua untuk mengendalikan semitone. Knop ketiga untuk mengendalikan osilator 2. Oh, yang keempat apa nih? Oh, ini untuk mengendalikan semitone di osilator 2. Berikutnya ini untuk mengendalikan filter. Berikutnya ini untuk mengendalikan resonance di filter 1. Ya, ini untuk mengendalikan envelope 2, envelope 3 di osilator posisi 1. Ya, ini untuk volume. Ya, seperti itu. Oke, kita reset lagi. Pakai default value-nya. Ya. Lalu untuk track melodi di track 4. Ya, kalau kita nyalakan arpeggiator. Ya, seperti itu. Kalau kita mainkan manual tanpa arpeggiator. Oke. Ya, sekarang saya akan demonstrasikan gimana cara live loop menggunakan MiniLab 3 dan software Ableton Live. Ya, untuk pindah-pindah antar track kita bisa gunakan shift dan putar rotary knob. Lalu klik untuk mengaktifkannya. Oke, sekarang saya akan rekam di track 2 untuk drum. Ini kita sediakan dulu MIDI clipnya, panjangnya 2 bar. Ya, sekarang kita akan mainkan track drum. Ya, track 2 aktif ya. Kita masuk ke mode pad.
Ya, sekarang kita rekam, pencet tombol record, shift tombol record. Oke, sekarang kita pindah ke track 1. Aktif. Ini arpeggio yang akan saya pakai, tes dulu. Oke. Mode pad-nya dihilangkan. Ya, nah berikutnya sekarang kita masuk ke track 3, shift. Sini saya akan mainkan pad. Ya, playback semuanya. Sekarang berikutnya kita pindah ke track 4. Nah, di track 4 ini saya akan mainkan melodi ya. Saya pilih dulu melodinya apa. Oke, kita gunakan ini. Arpeggio-nya aktif ya, matikan dulu. Ya, itulah tadi sedikit sharing dari saya bagaimana cara menggunakan Arturia Mini Lab 3 ini untuk live looping di software Ableton Live. Ya, jadi cukup simple dan mudah ya, serta semua fungsi yang ada di Ableton Live dapat dikendalikan melalui fitur-fitur yang ada di Arturia Mini Lab 3 ini. Di sini ada pad, di sini ada rotary knob yang semuanya dapat digunakan untuk mengendalikan Ableton Live tadi. Ya, tentunya pasti kamu semua punya ide bermusik yang lebih baik dari apa yang saya demokan tadi. Jadi apabila kamu ingin mengekspresikan permainan musik kamu atau permainan arrangement kamu untuk live looping menggunakan Ableton Live, dapat memilih MIDI controller Arturia Mini Lab 3 ini sebagai teman untuk produksi musik kamu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sharing untuk kali ini. Semoga apa yang saya sharing pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.